Baik, Jun, kamera dinyalakan Jun. Iya, masih. Baik teman-teman ya. Ini dengan informasinya dari Kimaja, jujur saja membuat kita khawatir ya. Benar. Tentang keadaannya Mas Diki teman-teman ya. Kok ada itu parasit yang Iya, ditumpangin sama makhluk goib. makhluk goib. Rencana kita sesuai dengan perintah dari Kimaja, katanya ditanyakan ke Tuan Tabib saja. Yang apa namanya, yang mungkin lebih mengerti tentang penyakit seperti ini tuh. Karena dilihat dari kondisinya Mas Diki kayaknya sudah mengkhawatirkan, maksudnya loh. Ya tadi sempat kumat juga ya. Iya, tadi sempat kumat. Menurutmu analisa apa gara-gara melihat lukisan yang pertama itu? Kalau dilihat dari videonya sih kayaknya masuk akalnya lebih ke bangkai ayamnya, Mas Diki, karena terlalu dekat mungkin menciumnya. Lalu mungkin tanpa sengaja pun, tanpa menyadari dia memegangnya, kan kita tidak tahu. Gini aja Mas, kayak perintahnya dari Kimaja kan suruh panggil Tabib saya kan. mau panggil Kira-kira dia. siapa sih? Onidin, Tuan Onidin. Oh iya benar. Semoga masih nggak sibuk ya. Biasanya sekarang itu banyak aktivitas sibuk. Jauh banget ya. Tapi berasa. Sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ada apa? Saya sedang tergesa-gesa. Ya, maafkan saya Tuan Tabib. Ada apa? Ya sebelumnya lagi sibuk apa Tuan Tabib? Saya ada seminar. Saya mengajarkan tabib-tabib muda. Ya, Tapi tiba-tiba kayak ada yang menarik ternyata ke sini. ya ini soalnya penting. Ada apa memangnya? Saya pun bingung mau bertanya kepada siapa lagi, sedangkan yang tahu masalah kesehatan kan Tabib Onidin sendiri. Ya sudah, kau utarakan saja. Saya mendapatkan kabar ya, raganya Mas Diki itu terjangkit parasit yang membahayakan. Parasit. Ya, di mana parasit itu hidup di darahnya, yang perlahan demi perlahan itu akan menguasai tubuhnya, dan berbahayanya jika sampai parasit itu akan menyampai ke otaknya, nanti raganya Mas Diki yang menggerakkan adalah parasit itu. Bentar. Jangan terus, Bos. Kau tenang saja. Buyut, takut. Tidak apa-apa. Kau tahu dari siapa dia terkena apa tadi parasit? Tadi saya bertemu Kimaja. Tetapi nyatanya dia sehat-sehat saja. Ya memang Tidak ada sesuatu yang aneh. Kimaja pun mengatakan yang seperti ini. Tidak semua makhluk itu tahu mengenai parasit ini, terkecuali orang yang makhluk yang pernah mengalaminya. Nah, kebetulan ponakannya Kimaja namanya Jamidi. Beliau tahu, bahkan beliau pernah mengalaminya, menderita parasit seperti ini. Saya bukan orang baru di kesehatan. Saya sudah berkeliling ke sana kemari, mengobati orang-orang yang sakit, makhluk-makhluk yang sakit. Saya tidak pernah mendengar sama sekali yang namanya parasit itu. Berarti dari segi itunya sehat ini. Ya kau lihat sendiri, dia masih berdiri dengan tegaknya, masih sehat. Tapi terkadang itu sempat seperti kejang-kejang Tuan Tabib. Mungkin ini kelasukan atau bagaimana, jin yang datang ke tubuhnya.
Dikis. Memang parasit itu ditumpangi oleh jin. Tetapi saya berpuluh-puluh tahun menjadi seorang tabib, apalagi saya sekarang menjadi ketua, saya belum pernah mendengar seperti ini. Lagian parasit itu apa sih? Masa tapi mau tuh parasit sih? Parasit itu seperti virus. Seperti jamur. Iya, Virus hidup. kalau parasitnya saya tahu, tetapi parasitnya melalui darah itu bagaimana Namanya apa ya Gun maksudnya? tadi Gun? Kalau yang ponakannya Kim Maji itu Antaslawa namanya. Antaslawa. Parasitnya nama Antaslawa. Parasit antaslawa. Nah, pantangannya sudah menakutkan banget. Nih, yang pertama, parasit seperti ini akan bisa disembuhkan dengan 3 cara. Yang pertama, tahu nggak, harus dibunuh biar tidak membahayakan banyak orang. Kan nggak mungkin. Saya yakin pasti yang membeli tahumu ini makhluk jahat. Mana ada pengobatan itu harus dibunuh terlebih dahulu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, harus dikubur dengan tanah yang tidak ada bakterinya. Sama saja membunuh. Ya, iyalah. Di kubur hidup itu maksudmu kan? Ya cuma sih kepalanya. Oh, Ini. disisakan kepalanya saja. Terus yang ketiga, diminumi belerang, gula belerang. Gula belerang. Gula belerang ya Gun? Iya, gula belerang. Mungkin kalau sebangsa saya bisa memakannya. Tetapi bangsa fisik seperti kalian, saya kurang yakin itu bisa. Lambungnya bahaya ya. Ya kau coba saja sendiri. Paling besok pagi kau sudah diinanilahi. Inanilahi Rasulun. Ya menurut analisa Tuan Tabib sendiri bagaimana lah? Dan Ya. saya melihatnya dia sehat. Itu ada sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin manusia sehat seperti ini dibilang sakit ada parasitnya? Kau cerita dulu lah ke siapa. Saya akan menemui seminar itu. Kalau memang kau sudah menemukan jawabannya, kau boleh panggil saya lagi. Oh iya iya. Seperti itu saja ya manusia ya. Terima kasih ya Tuan Tabib. Ya, Pendidik. Terima sama-sama. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh ini teman-teman, kata Tabib pun itu mah nggak ada apa-apanya. Ini sebenarnya sebenarnya kepriwe ya situ. Ada beneran Mas. Assalamualaikum Tuan Bilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Tuan Bilo bawa itu? Ini adalah salah satu alat yang akan digunakan oleh anak buah saya untuk mencari informasi mengenai makhluk yang Kisanak sebutkan tempo lalu. Canggih ini Tuan Bilo. Semoga saja dengan alat ini itu bisa digunakan untuk mempermudah agar kita bisa menggali informasi lebih banyak lagi Kisanak. Baiklah, terima kasih Tuan Bilo. Lalu bagaimana dengan Kisanak? Apakah Kisanak sudah mendapatkan kabar lain ataupun informasi lain yang itu informasi penting Kisanak? Justru kami sedang khawatir. Kami dibuat bingung dan lumayan ketakutan sebenarnya. Khawatir. Benar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sedang Kisanak semua khawatirkan? Sepertinya aja panggil Kimaja saja apa ya? Ya. Kita ceritakan dulu aja Mas. Ceritakan. Jadi seperti ini Tuan Bilo. Tadi saya bertemu Kimaja. Beliau menemui saya ingin menanyakan perihal Rastumta meninggal apakah didoakan atau tidak. Kok kenapa bergentayangan katanya. Tapi di tengah-tengah obrolan itu
tiba-tiba Ki Maja itu melihat tubuh Mas Diki itu katanya aneh. Gimana tubuhnya Mas Diki, informasinya dari Ki Maja itu terjangkit sebuah parasit. Parasit itu hidup di darah. Parasit itu sangat membahayakan jika sampai naik ke otaknya Mas Diki ini. Jika sampai parasit itu naik ke otaknya, semua pergerakan raganya akan dikuasai oleh parasit itu dan menjadi brutal ya. Dan lebih bahayanya Tuan Dongopilo, parasit itu bukan cuman parasit biasa, melainkan ada yang menungganginya dari bangsa jin seperti itu. Apakah yang Kisanak semua sebutkan ataupun bicarakan itu benar-benar terjadi? Nah, tadi seperti ini Tuan Bilo. Saya sempat bertanya-tanya terus ya. Tapi dengan kejang-kejangnya si Mas Diki ini, saya semakin yakin bahwasanya apa yang diucapkan Ki Maja itu memang benar. Lagi pula Ki Maja memang memiliki pengalaman yang seperti itu. Tapi jika memang parasit itu, apalagi parasit itu ditunggangi oleh salah satu makhluk yang mengalir di dalam darah ini. Saya memasuki raga ini tidak merasakan sedikit pun ada hal itu di dalamnya. Tapi Ponidin pun sama. Maka saya sudah sempat tanyakan ke Tuan Tabib, Tuan Bilo. Tapi Ponidin beliau juga mengatakan raga sehat-sehat seperti ini kok dikatakan ada parasitnya. Juga seperti itu jawabannya. Apakah Kisanak semua bisa memanggilkan makhluk yang membicarakan mengenai hal itu? Ki Maja, Benar. bisa, saya bisa. Silakan, mau Ponidin jawab ya? Iya, saya tunggu penjelasan. Jujur saja, jika memang benar apa yang Kisanak itu bicarakan benar terjadi kepada raga ini, kenapa saya tidak bisa merasakannya? Bagaimana manusia? Apakah kau sudah mendapatkan gula belerang itu? Seperti ini Ki Maja, seperti yang telah Ki Maja tadi perintahkan kepada saya. Iya. Untuk menemui sebuah tabib yang kira-kira tabib itu mengetahui mengenai penyakit yang ada di raganya Mas Diki. Justru malah tabib itu tidak mengetahui, katanya raga ini sehat-sehat saja. Bagaimana mungkin? Saya yakin sekali raga dari sahabatmu ini ada masalah. Ya Tuan, tabib Ponidin mengatakan demikian. Nah ini saya sedang berunding dengan Tuan Bilo ini. Tunggu dulu, apakah tabib itu mengetahui atau sebelumnya pernah mengobati hal-hal semacam ini? Saya rasa sih belum. Nah, bagaimana dia bilang tidak ada kalau dia saja belum pernah mengobati hal-hal semacam ini? Ya, seperti ini saja. Kita diskusikan bertiga di sini biar Tuan Bilo mengetahui semua titik permasalahannya. Silakan. Mohon maaf sebelumnya. Apakah Kisanak bisa menjelaskan secara detail mengenai apa yang ada di dalam tubuh ini, biar saya bisa memahaminya? Baiklah Tuan, saya akan menerangkan kepada Tuan sebisa saya. Seperti ini, saya memang tidak mengetahui perihal tentang kesehatan suatu makhluk. Seperti itu. Tetapi saya ada pengalaman hal semacam ini. Persis sama tanda-tandanya seperti tubuh ini. Jadi dulu keponakan saya, si Jamiti, itu dulu pernah memegang suatu benda yang menjijikan seperti itu. Tetapi setelah beberapa hari dia memiliki gejala aneh. Dan setelah diperiksa, ternyata itu sebuah parasit. Siapa yang telah memeriksanya? Ini yang sangat disayangkan. Yang memeriksa
ponakan saya sekarang sudah tidak ada. Dileburkan oleh makhluk yang jahat. Tetapi saya ingat betul, yang membuat dia sembuh adalah gula belerang. Dengan dikonsumsi ataupun dimakan. Ya jadi pertanyaan di sini. Sewaktu Jamiti terkena Palasit lalu memakan gula belerang, itu dia sebangsa dengan kita. Saya tidak tahu bagaimana bila mana rupa fisik seperti makhluk seperti tubuh ini memakan gula belerang. Apakah akan terjadi sesuatu? Dan gawatnya, apabila gula belerang ini tidak cocok dengan tubuh seseorang ataupun suatu makhluk, itu akan malah menjadi lebih bahaya. Akan menjadi makanan untuk parasit. Tapi apa yang Kisanak sampaikan itu memang benar-benar terjadi kepada raga ini. Tuhan tanyakan saja kepada manusia-manusia ini. Dia sudah melihat keponakan saya. Seperti itu manusia. Benar. Jamiti kan? Jamiti. Iya. Tapi jika memang parasit itu mengalir di dalam darah manusia ini, saya tidak dapat merasakan sedikit pun walaupun saya sedang merasuki raga ini. Aku dengar suara Bang Gun. Iya, seperti suara apa ya, Mas? Seperti ibu-ibu. Parasit ini Tuh. Di mana ya? ciptaan suatu makhluk. Ini diciptakan dengan cara halus sekali. Ini penjelasan tentang tabib yang mengobati keponakan saya. Hampir mustahil makhluk ataupun manusia mengetahui bahwasanya di dalamnya ada parasit. Kita hanya bisa melihat tanda-tandanya saja. Bahkan sempat diwujudkan ya. Bahkan sempat diwujudkan oleh keponakan saya. Manusia ini saksinya. Dia melihat sendiri bagaimana rupa dan bentuk yang menunggangi parasit tersebut. Jika mengenai suatu makhluk yang bersembunyi di aliran darah, sejujurnya Kisanak ini pun pernah menghadapinya ataupun pernah bertemu dengan makhluk itu. Kalau tidak salah, dulu saat berurusan dengan siapa? Tetapi apakah itu sejenis penyakit? Tidak, dia hanyalah sebuah mata-mata yang ditugaskan untuk memata-matai manusia ini. Nah, di sini tidak bisa disamakan, Tuhan. Saya rasa itu tidak bisa disamakan. Gawatnya, tubuh manusia ini, parasitnya sudah hampir mencapai otak. Apabila sudah memenuhi seluruh otak, manusia ini tidak akan terkendali. Dia akan menjadi buas. Lalu, apakah tidak ada cara lain untuk mengobati penyakit ini ataupun parasit yang ada di tubuh ini? Saya sudah menyebutkan 3. Apa saja itu? Tapi mustahil yang 2 ini dilakukan. Yang pertama, manusia ini harus dibunuh. Dan yang kedua, manusia ini harus dikubur hidup-hidup. Supaya parasit yang ada di dalam darahnya keluar dan bercampur dengan tanah. Dan yang ketiga yang saya sebutkan tadi, gula belerang. Tapi di sini apakah sudah benar-benar dipastikan bahwasanya penyakit yang diderita oleh manusia ini itu sama dengan yang diderita oleh saudaramu itu? Nah, sampai saat ini manusia ini pun tahu. Kita belum bisa memastikan apakah parasitnya itu sama atau tidak. Tetapi dari gejalanya dan bau darahnya itu sama. Seperti itu, Tuhan. Baiklah. Saya berterima kasih atas informasi mengenai hal ini. Saya akan mendiskusikan permasalahan ini dengan para sahabat yang lain. Saya pun akan mencari informasi. Siapa tahu para sahabat yang lain lebih paham mengenai hal ini. Begini saja.
Saya yakin tabib yang menyembuhkan keponakan saya memiliki keturunan ataupun murid yang menurunkan ilmu-ilmu dari tabib tersebut. Saya akan cari murid ataupun anak dia. Baiklah, silakan. Saya berterima kasih kepada Kisanak mau membantu Kisanak-Kisanak ini semuanya. Tapi saya mohon Tuan, sepertinya tubuh ini butuh Tuan untuk menjaga supaya tidak lepas kendali. Seperti itu. Untuk menjaga seperti apa? Begini, Tuan jangan pergi terlalu jauh dari tubuh manusia ini. Ditakutkan manusia ini nanti kumat atau semacamnya akan membabi buta dan menyerang manusia-manusia yang lain. Insya Allah, saya akan memantau pergerakan mereka semuanya. Akan tetapi, ini saya harus membicarakan permasalahan ini terlebih dahulu dengan para sahabat yang lain, agar kita bisa menemukan solusi yang terbaik untuk menyelamatkan manusia ini. Nah, itu bagus. Baiklah, saya akan langsung bergegas saja. Baiklah, silakan. Terima kasih banyak di sana. Baik Tuan. Terima kasih. Terima kasih. Saya pamit terlebih dahulu manusia. Ya, terima kasih Ki Maja. Ya. Nah, seperti yang Tuan Bilo dengarkan langsung penjelasan dari Ki Maja. Jujur saja ini sangat membingungkan bagi saya. Saya pun sama Tuan. Karena ini adalah hal pertama kali yang saya temui. Ada sebuah parasit yang dialirkan di dalam tubuh manusia ini. Dan di setiap parasitnya, dia memiliki satu makhluk. Dulu kalau tidak salah, Kisanak pernah berhadapan dengan salah satu makhluk yang memiliki pasukan Ya. pengintai ataupun mata-mata yang sangat handal. Dan mata-mata itu mengalir di darat Kisanak sampai tidak ada yang mengetahuinya. Ya, waktu itu berhadapan dengan siapa saya lupa itu Tuan Bilo. Benar, saya juga melupakannya. Baiklah Kisanak, mungkin untuk saat ini saya serahkan raga ini terhadap Kisanak terlebih dahulu. Kisanak harus menjaganya terlebih dahulu. Saya harus membicarakan permasalahan ini dan para sahabat yang lainnya. Baik, terima kasih banyak Tuan Bilo. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini memang membingungkan ya, tapi tidak ada salahnya di posisi membingungkan seperti ini kita tetap berusaha Iya, untuk apa? mencari obatnya. Soalnya sampai saat ini saja kita belum tahu parasit ini sama apa enggak dengan parasit milik keponakannya Ki Maja. Jadi Iya, takutnya kita memberi katakanlah gula belerang itu obatnya. Kita memberi sedikit ternyata parasitnya bukan parasit yang sama, lalu berefek dengan tubuhnya Mas Diki bagaimana? yang saya khawatirkan ya namanya belerang kok masuk ke tubuh kan. Iya. Terus baik teman-teman kita, yang penting jaga-jaga Mas Diki terlebih dahulu sambil memikirkan sesuatu yang bermanfaat untuk sementara ini tentunya. Betul. Duduk ya. Panas. Istighfar. Astagfirullah. Ya Allah. Panas banget ya Allah. Astagfirullah. Pindah ke sini Mas, biar enggak kotor Mas. Panas. Astagfirullah. Panas. Panas. Dik. Panas. Istighfar dik. Panas. Astagfirullahaladzim. Panas. Panas. Dik. Istighfar dik. Di Ini enggak ada sementara untuk
Kayak kompres atau apa mas? Mas kok daunnya ada embunnya mas. Ya. Apa jenengan pegangin aja mas? Dik istighfar dik ya Allah. Mas. Temu juga kalian di sini, mati sekarang kalian. Bahkan kepala kalian pada Asela ini terkocok sebenarnya kalian. Kan tidak kapok atau bagaimana? Takut gimana? Saya cuma lengah aja. Oke, coba lagi sekarang. Ini apa namanya? Mas, iya mas, ini mas yang kemarin mau ngebacok saya mas. Ada berapa orang? Kamu tunggu sini dulu. Ya. Ayo. Lalu kamu mau ngapain di sini? Menggal kepala kalian semua buat persembahkan ke Asela. Memangnya apa urusan kami dengan Asel? Karena kamu yang pertama kali menemukan lukisannya. Tuh, kamu Dik, istighfar dik. Dik. Untuk rawatnya di sini kan. Coba lagi. Yes. Sebentar dulu, sebentar. Kalau kita bisa diskusikan dengan baik, kita diskusikan dengan baik. Kita tidak ada hubungan sama sekali dengan Asel. Kenapa balas dendamnya ke kami? Yang pertama kali menemukan lukisan kan Anda semua. Lalu apa hubungan sih mas? Angel lah. Lepon iki kan angel lah. Kamu berani datang hanya sendiri. Kita cuma berempat loh di sini loh. Saya sekarang nggak takut sama kalian semua. Ayo. Mau coba, mari. Wah, nantang mas. Astagfirullah. Gak bisa yakin mas, sumpah mas. Kayak dia menghalangi mas. Sebenarnya apa urusanmu dengan Asel? Bisa diceritain. Saya cuma cukup saya aja yang tahu. Saya cuma membalas dendamkan Asel aja. Kami tidak melakukan apapun kepada Asel. Dari tahun kelahirannya saja kita sudah jauh berbeda. Makanya yang saya sengaja naruh lukisan di situ. Siapa yang pertama kali yang lihatnya berarti itu pelakunya. Aneh banget loh. Kami tidak melakukan apapun, tidak melakukan kejahatan apapun kepada Asel. Kenapa kami yang kena balas dendam oleh dirimu? Karena anda semua yang menemukan foto itu, lukisan itu. Oh, kita udah punya pelindung. Kemarin mana gobekmu? Golokmu mana? Bisa pakai golok-golok sekarang. Tangan kosong nggak udah siap. Tangkap yuk. Astagfirullah. Yakin mas, sudah bisa tembus mas. Sudah bisa mengenai sama sekali loh. Bentar, Mas. Urusin dulu.
Kami sebenarnya masih heran pada kalian. Padamu. Kami tidak ada urusan sedikit pun. Bentuk yang kemarin apa? Hah? Iya ini. Yang nyerang saya dari belakang. Astagfirullah. Saya tembus pipa. Oh, berarti kamu sekarang berani karena kamu sudah punya pegangan. Sudah punya bantuan dari makhluk lain. Kemarin saya cuma lupa aja. Astagfirullah. Musuh datang lagi musuh. Mas Diki. Apa sih? Mas. Hati-hati mas. Serang aja. Dua arah, Mas. Apa yang terjadi nanti? Ini maksudnya gimana, Mas? Gak tahu ya. Kan kita tahunya ini Sebring ini lagi bekerja sama makhluk ini kan, manusia ini. Kemarin saling menyerang sih. Ini kesempatan sebenarnya, Mas. Kita yuk, Assalamualaikum. Mohon maaf. Siapa sebenarnya jenengan? Sebenarnya siapa jenengan? Tak perlu mengetahui saya. Apalah arti dari sebuah nama. Karena Tuhan pun setelah kita akan menanyakan sebuah nama. Tetapi bukankah Anda ini Sebring yang membantu manusia ini untuk membalaskan dendam Asel? Saya hanya berpesan kepada kalian. Jagalah cucuku ini. Wes, Mas. Kau sebenarnya siapa sih, Mas? Jangan tanya. Bangun. 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 Mas Diki. Ayo jangan sih. Suara kayak penting dikit itu duduknya balik di situ, yuk. Lewat mana sih? Sini. Tenang dulu, tenang. Ada apa sih? Tenang. Saya bawakan penawarnya buat sementara waktu. Iya. Ini gimana? Tenang. Maksudnya gimana sih? Itu misi anak buahnya sih. Oh, iya. Saya nggak pernah lihat langsung sih soalnya. Aduh. Ini bilang tanyain, Mas. Bagaimana dan itu? Untuk sementara dia dapat bertahan sampai nanti malam.
Tapi ingat, jangan sampai terkena air. Minum pun jangan. Yang benar saja ini Pak Sabiti. Ya benar saja. Ya nanti bukannya gimana, Mas? Ya kalau tidak mau kumat ya jangan minum. Lah ya lemas. Ya ganti yang lain. Apa sih diimpus? Impus itu cairan. Sama aja air ya. Iya. Ya setidaknya tahan dulu sampai nanti malam. Jangan Kalau minum. makan buah boleh ya? Buah boleh. Ya wis makan semangka di. Anak bayi, Mas. Ya ini wis air apa? Lalu apa lagi? Macam air. Tanyain apa lagi Mas? Takutnya ada Apa pantangan lagi? lain. Jangan menyentuh yang bau. Sesuatu yang bau. Contohnya Telur, Amis. Pakai ya itu sih insya Allah bisa. Nah, kalau air yang nggak bisa ini. Ya, yang penting yang sudah buka kalau nggak minum gimana caranya, Mas? Minum makan buah, Ya buaya mengandung pilihan air. yang lain. kolak sih. Ya, itu air. Kolak bukan minum kolak loh, makan kolak loh. Itu air. Ada lagi bau-bauannya dari badannya di dia. Apa? Itu yang bau. Apa sih? Kelek, ketek. Ini Oh, Keluar. nggak boleh dipegang. Oh bisa cebok ya. kok dik, kok bet ngising apa dik? Nah, kalau wudhu, Mas. Tayamum. Tayamum kalau lihat air batal Mas. Ya kon sep di sini udah. Karena ini ya udah darurat gitu. Nih, Pak Sabiti, katanya sih kakek siapa Ki Maja ini kan mengenal tabib yang pernah Mengobati jenengan. Dulu memang saya mengenal. Dan setelah saya sembuh, tidak lama dia meninggal. ya maksudnya apa nggak ada keturunan-turunannya yang masih bisa mewarisi ilmunya loh. Setahu saya, tabib itu pernah mempunyai anak. Nah itu apa Tapi saya tidak tahu di mana anaknya. belum dicari sih. Belum. Tapi tenang saja. Saya akan coba carikan di mana keberadaannya dia. Kebetulan saya tahu di mana terakhir beliau tinggal. Ya saya tunggu secepatnya itu Pak Sabiti. Ya, Ini kasihan sih soalnya. ya, tapi ingat, jangan terkena air. Iya. Apalagi? Nggak boleh. Ya, terus Udah. bau-bauan. Ya, Makan boleh ya. makan boleh. Makan buah ada airnya nggak apa-apa ya. Contohnya jeruk. Terus, nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa lah, janganlah. Saya bingung ya, takutnya maksudnya kan yang ditakutkan kan itu berbahaya di rumah maksudnya loh. Kalau di hutan sih nggak apa-apa Mas kanang ini maksudnya. Iya kalau mau ngamuk itu bebas. Ini jangan air-air yang mengalir. Air-air yang mengalir. Ya, yang tidak tahu sumbernya dari mana. Oh, air mineral kan kita nggak tahu sumbernya dari mana, nggak boleh seperti itu. Aku sumbernya dari sumurnya tahu Mas. Ya, tapi kan sumur itu nggak tahu dari mana ujungnya. Aduh, membingungkan sumpah. Saya akan usahakan carikan di mana keturunannya dia. Ya, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada pesan lain, Jamiti? Tidak ada, cuma itu saja. Cuman itu saja. Ya, Tapi kau yakin obat yang kau berikan kepada teman kami ini bertahan sampai nanti malam? saya yakin dia akan bertahan sampai nanti malam. Apa nggak ada obat yang bisa bertahan sampai seminggu gitu? Tidak ada, paling kalau kumat suntik lagi. Kalau dosisnya ditambahin bagaimana? Itu jumlah suntikannya ditambahin langsung seketika itu bagaimana? Gak bisa. Overdosis. Nanti dia Overdosis sih yo. tidak kuat badannya karena bukan buat kalangan Manusia. manusia seperti kalian. Oh iya ya sudah. Terima kasih Jamiti.
Saya pamit dulu. Saya segera mencari keturunannya beliau. Baik. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini Mas Teguh sangat mendingan ya. Mungkin daripada kita menghabiskan di siang hari di sini, mending Mas Teguh suruh istirahat, mungkin tidur apa di rumah lah ya. Tutup aja ya. Kita pulang terlebih dahulu ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera, salam nusantara dan salam Om Swastiastu. Yuk.